masih berbahagia. Ini anak lutung, ilongan atau ilongan. Atau sedang coba berdiri, buka masker. Tadi yang belum ingat Ramadan yang mana? Yang ini. Kadang biasa dipanggil Toko, Tony, Kolok. Teman-temannya kadang-kadang panggilan, kok di belakang ganti loh, Ramadan. Ini kawan-kawannya biasa memanggil seperti ini, fisiknya seperti ini, orangnya seperti ini. Hari ini usi kolkui, usi kolkapitan, usi abi, usi suni, semua bersama Pak Bupati, Pak dari provinsi, para suster, para romo, semua berkumpul, semua berhimpun karena satu orang ini yang telah memilih aku mengasihi engkau. Alnet Isko. Romo Tony, engkau ini siapa sebenarnya? Aku mengasihi engkau. Bapak berapa? Mama beri kita kan? Di Alkitab, di Injil tadi kita mendengar aku mengasihi engkau, engkau itu Tuhan. Dalam kenyataan tentu Ramadan yang kau sendiri engkau sekali. Sampai anak kau seperti saya. Anda senyum-senyum, Anda menangis karena kekasih hatinya sudah jadi besar. Kita melihat engkau dalam konteks Injil tadi. Aku mengasihi engkau Tuhan. Dalam Injil hari ini penuh sukacita, Tuhan bertanya kepada kita semua. Tuhan bertanya kepada Romo Tony, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya, 3 kali Petrus menjawab, 3 kali juga diberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kita melihat rumusan pertanyaan dalam Injil tadi. Pertanyaan yang pertama beda dengan yang kedua dan ketiga. Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku lebih daripada mereka semua ini? Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Hari ini pertanyaan itu ditujukan untuk Romo Tony. Romo Tony, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari kami semua yang hari ini bangga pukul dada kaimpung anak mencari pastor. Lebih dari Bapak Gabriel yang bila saya suanting tulang setengah mati, sepuh anak menjadi pastor. Apakah engkau mencintai Tuhan lebih dari Bapak Gabriel dan semua yang ada di sini? Romo Tony dengan pasti sudah menjawab, benar Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang pertama ini mau mengungkapkan bahwa dalam karya pelayanan Tuhan jadi yang utama. Maka pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang lain? Tuhan jadi yang utama, Tuhan jadi yang pertama, Tuhan jadi pusat dalam segala tugas berurusan. Karena Tuhan mau dijadikan pusat, karena Tuhan mau dijadikan yang utama, maka Romo Atoy menyatakan, Aulen usi, Aulen isko usi. Pertanyaan yang kedua dan ketiga sama, apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada lebih daripada mereka ini. Yang pertama tadi lebih dari mereka ini, yang kedua hanya mengasihi aku. Dua pertanyaan ini mengungkapkan bahwa Tuhan ada dalam semua. Mencintai Tuhan berarti mencintai semua orang yang kita hadapi. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Barang siapa melakukan hal kecil apa saja untuk dia yang paling kecil dan ini, dia melakukannya untuk aku. Mencintai Tuhan tidak serta-merta mengabaikan orang lain. Mencintai Tuhan tidak serta-merta
mencari alasan menyatakan tunggu saya doa dulu nanti baru minyak suci. Tunggu saya doa dulu nanti baru saya kesana. Lakukan yang terbaik untuk sesama, maka itu bukti bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan. Tuhan jadi pusat, Tuhan jadi sumber, dan praktekkan Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam semua. Jadikan Tuhan segalanya di dalam semua. Dengan demikian, aku mengasihi engkau sama dengan aku memperlakukan engkau seperti aku memperlakukan Tuhan. Romo Atoy yang berbahagia, Bapak Gabriel ini ada tanah di mana-mana, tapi Romo Atoy pilih kerja di ladang Tuhan. Apa yang kurang Romo Atoy? Banyak pekerjaan di luar sana, Pak Bupati sudah buka lowongan, mau jadi guru lagi. Dengan tawaran gaji yang besar-besar, Romo Atoy jadi pastor di uang saku 300.000. Beli rokok 1 bulan tidak cukup, apalagi beli yang lain. Apalagi berarti Bapak Gabriel itu biru. Nol besar. Senyum lagi manis begitu dia itu senyum. Banyak yang tahan nafas. Banyak yang elus dada. Tapi lebih pilih cari pastor hidup sendiri mau gaji 300.000. Alasannya yang ini tadi, aku mengasihi engkau. Ketika aku mengasihi engkau itu sudah menguasai, sudah berpuasa dalam hatinya, maka Romo Atoy berani meninggalkan Bapak Gabriel itu dia. Jika Bapak Gabriel kalau tiba-tiba Romo Atoy hampir tiap minggu muncul di Kuniro, setelah saya suruh ke pastor, bukan untuk pulang ke Kuniro terus-terus. Karena tugas menjadi imam, tugas menjadi pastor diungkapkan dalam bacaan Injil sesuai cara aku mengasihi engkau. Tugas yang diberi Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali pertanyaan Yesus. Bukan karena Petrus sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi karena Yesus bertanya dengan pertanyaan surgawi, pertanyaan ilahi. Petrus hanya menjawab dengan jawaban manusia. Usin ako ni nek kau ka Petrus nak kau loem usin itu usin. Antara nek dengan loem ada beda. Antara mengasihi dan menyukai ada beda. Maka Tuhan bertanya 3 kali, sampai ketiga baru Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang pertama dan kedua, benar Tuhan, aku menyukai engkau. Kalau hanya suka, Tuhan bilang, hati-hati kalau hanya suka. Harus sampai pada mengasihi. Maka sampai pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan mengatakan, mengulang lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai tua masih muda, lu akan naik turun kemana-mana. Tetapi kalau sudah tua, orang ikat hukum pinggir baru tarik macam dari apa kambing, babi, sapi. Konsekuensi yang harus diterima sebagai gembalakanlah domba-dombaku. Domba itu siapa domba? Bukan Bapak Gabriel di Kuniro. Domba bukan usi Abi di Hogeni, bukan usi Polkui, bukan usi Polkapita, bukan usi Suni. Romo Tony dipercayakan domba-domba di Itauni. Gembalakanlah itu, buka masa depan yang lebih cerah. Konsekuensi dari gembalakanlah domba-dombaku itu adalah siap, setia, tekun, rendah hati melakukan yang dikehendaki Tuhan. Dalam bacaan yang kedua kita mendengar, jangan goyah, tetap teguh. Apapun yang dihadapi, tetap teguh, tetap maju, tetap hadapi dengan senyum. Romo Tony tadi senyum sudah bikin nyaman. Jangan senyum yang bikin menggoda. Ada salib yang harus dipikul dalam tugas mengasihi ini. Maka
salib itu harus dipegang dengan tidak gentar, dengan teguh di hadapan Tuhan. Bersama Tuhan semua pasti aman. Dalam bacaan kedua, semua terjamin dalam kebersamaan dengan Tuhan. Konsekuensi yang kedua dari pilihan aku mengasihi engkau selain gembalakan domba-dombaku, Tuhan kepada Petrus mengatakan, ikutlah aku. Kita semua sudah berjuang menjadi pengikut Tuhan. Romo Tony secara khusus dengan kawan-kawan mau jadi pastor. Ikut Tuhan bukan hanya berarti jalan-jalan Tuhan naik turun, kita juga naik turun untuk Tuhan. Bukan hanya dengar baca Facebook ada undangan ulang tahun di mana Romo Tony karena bilang saya bukan baik saya diikut. Hanya dengar baca Facebook bilang ada orang nikah di sana lalu saya diikut. Berkeliling sambil berbuat baik. Ayah pun juga saya juga ikut Tuhan berarti mau meneladani apa yang dilakukan Tuhan selama hidupnya, apa hati yang penuh kasih yang dimiliki Tuhan dalam karya-karyanya. Bukan itu berkeliling sambil kasih tunjuk kepala otak di mana-mana saya tapi berkeliling sambil melakukan yang terbaik bagi orang. Dalam berkeliling itu ada salib yang harus dipikul. Bahkan kadang disalibkan. Hampir berpuluh itu melihat Romo dekat ambil dengan satu perempuan, mulai dimakan kemana-mana mereka pasti sudah, pokoknya sudah. Kalian pastor tersalibkan karena kamu punya mulut seperti itu. Maka kalau kamu sudah pikir salib besar-besar, jangan salibkan lagi dengan mulut yang kotor seperti itu. Dukung, tugas Bapak Mama adalah dukung dengan gaya hidup, dukung dengan doa, sehingga kami yang pastor Romo Tony yang Rorotabis ini bisa tampil dengan penuh percaya diri untuk mewartakan kebaikan dari Tuhan. Sehingga itu kami sudah pikul salib, jangan kasih berat lagi dengan tampil salib mulut kami itu. Konsekuensi yang ketiga dari aku mengasihi engkau, dari pilihan Romo Tony untuk menjadi pastor adalah menjaga jiwa dan raga tetap sempurna tanpa cacat di hadapan Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi Satu Paulus mengungkapkan kami ini lemah, kami ini rapuh, tapi bersama Tuhan kami bisa maju. Dan untuk maju kesempurnaan jiwa dan tenaga, apalagi sebagai pastor, sangat dibutuhkan. Maka mama-mama, adik-adik, nona-nona, jangan goda Romo Tony untuk makin botak sebelum istirahat. Jangan mulai imamatnya dengan muncul ya senyum tidak senyum, mau menggoda tidak menggoda, mau apa tidak apa. Lihat dia sudah akan begini berkasih tinggi besar, pasti ada yang tinggi. Jaga jiwa dan raga tetap utuh, tetap sempurna di hadapan Tuhan. Akan banyak godaan, akan banyak tantangan. Tugas Romo Tony adalah menjaga itu sampai mati sebagai imam yang setia. Dan tugas bapak-bapak adalah bapak mama semua mendoakan Romo Tony, mendoakan kami semua. Kalau ada yang salah, bicaralah dengan dia. Jangan berapi-api di medsos. Romo begini. Medsos nggak perlu bilang. Coba pegang HP seperti itu. Apa dia naik di HP? Apa dia naik di HP? Tidak bisa juga dia naik HP, bisa juga naik HP. Kalau ada yang salah, bicaralah dengan Romo. Jangan berkor-kor ke barat, tidak jelas. Supaya diperbaiki ke depan seperti apa. Bapak Ibu, saudara-saudari, aku mengasihi engkau bukan saja jawaban Romo Tony, tetapi jawaban kita semua. Tunjukkan kasih itu dalam tugas, dalam karya pelayanan kita.
Semoga Tuhan memberkati kita, Romo Tony semakin tekun, semakin berbahagia dalam tugas pelayanannya. Tuhan memberkati.